Kepada para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka lagi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada batin kita melalui apa yang disebut dengan judul pada malam hari ini, yaitu kemampuan beradaptasi. Maka kita mulai kalimat dan kata adaptasi. Memang berat. Kita mulai tentang adaptasi. Itu adalah ada sejak zaman nenek moyang kita. Nenek moyang kita sudah mengajarkan kita tentang perilaku kita. Bagaimana menyesuaikan diri dengan alam lingkungan. Yang sampai saat ini memang sebagai acuan. Oleh karena itu, yang namanya adaptasi tidak akan lapuk oleh waktu. Walaupun toh teknologi seperti apapun tetap memerlukan suatu adaptasi. Oleh karena itu kemampuan-kemampuan daripada intern pribadi masing-masing itu perlu adanya penyesuaian. Nah, kata penyesuaianlah inilah yang paling berat yang dilakukan oleh setiap individu atau skill. Tidak mudah nenek moyang kita menghadirkan, mengajarkan, memberi contoh tentang adaptasi. Dari zaman batu, zaman tanah, tembaga, besi, hingga sampai dengan zaman teknologi yang seperti ini, memang itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita yang sampai saat ini kita masih menyandang predikat dengan penyesuaian diri. Mari kita lihat tentang apa itu adaptasi untuk lihat para ahli bagaimana proses terjadinya kemampuan individu, yang mana setiap individu adanya suatu keraguan-raguan. Nah, keraguan ini selanjutnya akan mampu mengatasi, yaitu yang disebut dengan adanya keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini karena memang belum bisa mampu mengatasi yang namanya adalah adaptasi lingkungan. Oleh karena itu, menurut para ahli, di sini adalah pengertian adaptasi menurut para ahlinya. Sumarwoto menjelaskan bahwa makhluk hidup yang hidup di dunia ini, yang masih diberikan nafas, yang masih diberikan aktivitas, itu memerlukan penyesuaian. Tak seorang pun makhluk hidup terhindar dengan penyesuaian. Lebih-lebih para pendatang baru di dunia kehidupan dunia ini. Tentunya mereka akan bimbang, mereka akan ragu. Beralih dari alam A ke alam B. Hijrah ke alam A ke alam B itu adalah memerlukan suatu keyakinan dulu. Nah, oleh karena itu, adaptasi juga memiliki suatu keturunan, di mana makhluk hidup itu akan memperbaiki keturunan, baik dalam segi daripada pertumbuhannya, maupun dari pergaulannya, serta daripada kehidupan. Keturunan ini memungkinkan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini lebih pantas. Kalau saat ini memang adaptasi sulit dilakukan, karena di sana sini terjadi adanya suatu pengekangan. Nah, itu
bukan pengekangan sebenarnya, tetapi itulah keadaan baru yang harus disesuaikan. Maka orang serba salah, ke sana, ke sini, kok begini dengan kondisi saat ini. Nah, penyesuaian diri secara umum disebut adaptasi. Kemampuan adaptasi mempunyai nilai kelangsungan hidup. Makin besar kemampuan adaptasi, makin besar menentukan boleh jadian, berlangsung hidup makhluk hidup. Dengan kemampuan adaptasi yang besar, suatu jenis makhluk hidup dapat menempati suatu habitat yang beraneka. Oleh karena itu, untuk yang selanjutnya, menurut para ahli Doblmeier dan Welsi juga menyatakan bahwa keistimewaan suatu organisme atau organ-organ dalam penyesuaian diri dengan habitatnya yang disebut adaptasi setiap organisme yang berupa untuk melanjutkan berguna untuk kehidupan dalam kondisi lingkungan di habitatnya. Oleh itu pendapat-pendapat para ahli itu memang relevan sekali dengan keadaan-keadaan bagi generasi muda, anak-anak muda yang baru hijrah, di mana keadaan itu akan mengubah bentuk dan sifat. Itu sangat sulit. Diliputi kegelisahan, diliputi keraguan-raguan. Nah, dua hal itu saja sudah mempengaruhi daripada diri sendiri dan lingkungannya. Untuk meyakinkan bahwa di suatu tempat, karena apa? Karena metodologi daripada alam berbeda. Mengapa berbeda? Dari kehidupan sepi ke ramai, dari kehidupan mengenal, akhirnya tidak mengenal. Nah, ini akan sulit beradaptasi. Dan dibutuhkan suatu kesabaran. Kesabaran di sinilah yang bisa menentukan daripada suatu pergaulan di situ. Memang teori-teori untuk adaptasi yang tujuannya adalah memperkenalkan lingkungan baru dalam kehidupan yang baru, bisa menyesuaikan loh seperti ini. Bukan berarti kita harus begini, tapi kita loh seperti ini. Oleh karena itu, yang disebut adaptasi itu habitat dan insting, nah itu selalu berputar-putar di situ. Bagaimana kelompok, bagaimana habitat insting kita di situ, di sini, di sana, di mana tempat. Tidak ada aturan di lingkungan itu sudah menunjukkan aturan yang bisa membawa habitat diri dan lingkungan itu menjadi menyatu. Karena lingkungan yang menyatu, lingkungan yang mempunyai habitat kehidupan yang beraneka ragam, suku, bentuk, dan watak, ini sulit. Selanjutnya kita lihat yang selanjutnya. Nah, dengan tujuan adaptasi, kita mempunyai mana tujuan? Melindungi diri musuh maupun mangsa dari orang lain. Untuk bisa mendapatkan makanan, untuk bisa bertahan hidup. Tujuan adaptasi. Kondisi-kondisi seperti ini, musuh di mana-mana. Musuh di mana-mana. Musuh di mana-mana. Musuh dalam bentuk apa? Yang sulit diatasi adalah musuh dalam habitat itu adalah
musuh dalam bentuk iri hati. Di mana suatu habitat itu mempunyai kelompok-kelompok. Mempunyai kelompok-kelompok, di mana kelompok itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C tidak mungkin sinkron. Karena masing-masing punya kepentingan. Akan tetapi di antara kelompok-kelompok itu perlu ada kaitannya dengan yang disebut dengan mendapatkan suatu gizi atau makanan atau untuk perkembangan hidup. Nah, di antara kelompok-kelompok itu, ya, kelompok-kelompok itu dengan agama adaptasi makan yang biasa dan tidak menyadari bahwa di lingkungan masing-masing sebelum dibawa itu mempunyai bentuk yang berbeda dalam bentuk makanan, ya, dalam bentuk tata cara. Nah, ini juga diusung di suatu komunitas habitat yang beraneka macam tadi. Maka di antara kelompok-kelompok melindungi diri, makan, dan yang untuk ketiganya adalah untuk bisa bertahan hidup. Dengan adanya bisa bertahan hidup, nah ini akan cair. Bagaimana caranya? Yaitu adalah saling mengenalkan dirinya di suatu tempat yang disebut habitat baru. Memang sulit. Walaupun kita berumur dan siapapun, maka orang tua, ini contoh, orang tua di kampung atau di mana, kalau kita ajak di kota atau di mana nginap, itu tidak akan bertahan lama. Karena memang terlalu ingat adaptasinya tidak cocok. Mereka seorang petani, tiba-tiba di suatu tempat, hanya nonton TV, hanya main HP, pusing. Karena terbiasa pagi-pagi mereka berlahan, bercocok tangan dengan habitat lingkungan di situ. Nah, bagaimana orang tua memberikan memberikan kehidupan yang dimana di era sekarang ini sudah ditunjukkan daripada kehidupan nenek moyang kita sudah hijrah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus berkumpul bersama bahasa, suku, di suatu tempat yang sengaja atau tidak sengaja. Lah itu sudah menjadi suatu komunitas. Pak itu kemajuan tidak ada tanpa adanya adaptasi. Ya. Karena memang adaptasi ada berbagai bentuk macam. Ya, kita lihat lagi. Oleh karena itu, melalui proses adaptasi bersifat tingkah laku. Nah, ini tingkah laku. Ini sangat riskan sekali, tingkah laku. Tentunya tingkah laku ini baik itu tingkat anak-anak, tingkat remaja, tingkat dewasa, dan seterusnya. Ini tingkah laku. Tetapi tingkah laku ini kan tidak bisa disamakan yang disebut dengan adanya kebersamaan, tidak. Karena anak kecil mungkin tidak bisa main dengan anak dewasa, anak remaja. Tentu ada penggolongan dalam bentuk mereka menyesuaikan diri. Oh loh, saya ini anak muda. Tentunya mainnya sama anak muda. Oh, saya ini orang tua. Beda pembacanya dengan orang tua. Seperti kalau kita pulang, kampung diceritain keadaan kota. Tidak cocok. Tentunya kita bicaranya adalah kampung itu pertanian. Ya kan? Supaya mereka itu bisa nyambung. Ya, karena dengan adanya bagaimana mengolah tanah, bercocok tanam.
Nah, ini lebih senang. Bagaimana cara Bapak, memberang waktunya 5 menit lagi. siap. Oleh Makasih. karena itu, adaptasi yang selanjutnya adalah modal dan konsep menurut Roy. Nah, kita langsung aja lanjut. Untuk kita lanjutkan menurut Roy. Nah, manusia adalah keseluruhan daripada rasa sosial yang terus-menerus berinteraksi di lingkungan. Manusia menggunakan mekanisme bertahan untuk mengatasi perubahan. Setiap orang memahami bagaimana individu mempunyai batas kemampuan untuk beradaptasi. Baik itu negatif maupun positif. Itu juga beradaptasi. Kemampuan adaptasi manusia berbeda-beda di antara dengan lainnya. Jika seorang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, maka mempunyai kemampuan untuk menghadapi rangsangan yang positif, yang baik, yang positif. Kita lanjut. Sehat, ya, tentunya budaya belajar dengan melakukan usaha-usaha mandiri. Kami yakin, kita yakin, para mahasiswa-mahasiswi itu juga memerlukan proses. Memang tidak gampang. Dengan kondisi-kondisi alam, masih keorangtuaan. Padahal kita itu hidup adalah mandiri. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya bahaya-bahaya daripada kehidupan manusia, di mana kompleks daripada kelompok habitat memang perlu adanya rangsangan yang positif untuk menyamakan persepsi yang dunia baru di sini, di situ. Ya, oleh karena itu, kita menurut daripada tubuh manusia yang memiliki sel dan pertumbuhan, tentunya adaptasi itu lambat laun akan memiliki dampak yang positif, baik di kalangan kampus, di kalangan pekerja, sekolah, masyarakat. Kenapa? Dengan adanya fungsi, adanya perkembangan tubuh, tentunya akan mempengaruhi rangsangan daripada pemikiran-pemikiran yang positif. Oleh karena itu, daripada tingkah laku kita sudah digambarkan oleh binatang-binatang atau makhluk di sekitar kita. Bagaimana cara beradaptasi manusia, menyesuaikan diri manusia. Contoh kita adaptasikan cicak, dia akan memotong ekornya. Blukon, dia akan merubah bentuk. Itu salah satu bentuk adaptasi. Menjaga daripada anggota dirinya. Seperti kita. Kalau mau diserang tentunya kita punya tangkisan. Melarikan diri, bersembunyi, atau melawan. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada adaptasi. Oleh karena itu, adaptasi di sini kita tekankan kepada penyesuaian diri di tempat yang baru supaya ini menjadi kelanjutan, supaya tidak membosankan. Senang di situ memang kehidupan baru kita harus mulai. Terutama ini para mahasiswa, mahasiswi, ya, baik yang akan datang maupun sekarang. Ini harus mau tidak mau kita harus mandiri dan mampu melakukan hal ini, hal itu. Kita yakin bahwa kita tidak akan tergantung terus kepada orang tua, tetapi orang tualah yang akan memisahkan kita. Oh, mandiri, mandiri, mandiri dan sebagainya. Banyak contoh-contoh binatang yang untuk bisa dikembangkan manusia. Oh iya, dan oh iya. Oleh karena itu, mungkin ini waktu yang membatasi tentang kemampuan beradaptasi. Kita yakin adaptasi di kampus sudah berjalan dengan baik.
adaptasi di kelas sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kebaikan-kebaikan itu yang sekarang kita harus dukung, kita harus kembangkan, kita harus ramu, kita tingkatkan skill dan keterampilan supaya tidak ada yang merasa ditinggal. Kok saya tidak diajak? Nah, ini harus perlu adaptasi di situ sebagai mahasiswa, mahasiswi, ya, sebagai manusia masyarakat biasa kita harus bisa menyesuaikan diri. Maka kan ada kata-kata. Ya. Maaf, waktunya sudah selesai. Oke, terima kasih. Mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Kita nanti karena memang waktu, itulah pengertian tentang adaptasi yang sebenarnya memang kalau dituruti masih banyak. Oleh karena itu, kita sementara kita serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sukarnan. Demikian tadi penyampaian dari Bapak Sukarnan, di mana beliau telah menyampaikan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri, terlebih kepada pendatang baru. Oh maaf. Ya, demikian tadi penyampaian dari Bapak Sukarman, di mana beliau telah menyampaikan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri, terlebih kepada pendatang baru memerlukan penyesuaian diri dengan keadaan yang baru, yang sangat beraneka ragam dan macamnya. Sangat menarik dan sangat bermanfaat. Izinkan saya untuk menyapa kembali, selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dan calon mahasiswa-mahasiswi baru, selamat bergabung. Bagi para peserta sudah bisa mulai membuat pertanyaan, karena setelah narasumber kedua kita masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom chat setelah narasumber kedua selesai menyampaikan materi. Terima kasih. Nah, langsung saja untuk ke narasumber kedua kita, waktunya sama 20 menit untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, narasumber yang kedua akan saya bacakan biodata beliau. Nah, beliau adalah Bapak Rendra Rukmana, dosen dan juga Kabak TU Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna. Beliau lahir di Seputiraman 2 Februari 2020. Oh, maaf. Maaf. Maaf karena kesalahan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, ini adalah nomor handphone, bisa dicatat 0857 6904 6920, dan emailnya dutamega90@gmail.com. Pengalaman sebagai guru bahasa Mandarin di Westin School tahun 2018, guru agama di Mahabodhi Widya School tahun 2018 sampai sekarang, asisten dosen bahasa Mandarin di STAB Mahaprasna, dan kepala bagian tata usaha di STAB Mahaprasna. Pendidikan
Beliau menempuh pendidikan di SD Negeri 2 Rutiarjo, SMP Negeri 1 Seputiraman, SMA Negeri 1 Seputiraman, S1 Dharma Acarya STAB Mahaprasna, dan pernah belajar di Jingchui Po Shuiyin, Taiwan 2012 sampai dengan 2016. Kepada Bapak Rendra Rukmana dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Tapi sebelum itu, yang terhormat kepada Ketua STAB Mahaprasna dan para dosen serta para mahasiswa semuanya yang hadir pada seminar pada malam hari ini. Semoga keadaan kalian semuanya dalam lindungan Sang Triratna. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas yaitu untuk menjelaskan mengenai Zoom meeting, tetapi tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sukarman bahwa kita menggunakan teknologi juga itu juga untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pada zaman sekarang ini kita hidup itu lebih cenderung bisa dikatakan 50% itu menggunakan teknologi. Entah itu menggunakan teknologi komputer, telepon, atau yang lainnya. Atau sekarang yang lebih mudah lagi dengan menggunakan internet. Nah, dengan semakin komplitnya fitur-fitur yang disediakan, yang terus ditambah, bahkan lebih mutakhir lagi, maka dengan berbaringan dengan itu pula, ketertarikan masyarakat untuk menggunakan media sosial ini akan lebih banyak ketimbang kita harus bertatap muka langsung. Apalagi semenjak adanya virus corona ini, yang COVID-19 ini, yang sudah melanda dari bulan Maret kemarin, kita STAB Mahaprasna itu sudah menetapkan bahwa perkuliahan harus secara daring atau online. Maka dari itu, yang pertama kita belum mengenal bagaimana cara kita kuliah secara daring, bagaimana cara kita mengajar secara online bagi dosen-dosen semuanya. Di sini kita mulai mengadaptasikan diri kita dengan sesuatu yang baru. Benar apa yang dikatakan Pak Karman, bahwa lingkungan itu adalah suatu faktor yang dikatakan suatu faktor pendukung yang sangat kuat sekali. Nah, sekarang lingkungan yang kita alami sekarang adalah ketika kita tidak boleh keluar rumah, dibatasi harus social distancing, dan kita harus tidak boleh tatap muka dengan orang lain, harus menjaga jarak. Nah, kita sebagai dosen, sebagai guru, masih tetap harus menjalankan tugas kita masing-masing, yaitu dengan proses belajar dan mengajar. Dan siswa pun atau mahasiswa juga harus tetap mengikuti proses belajar dan mengajar ini. Maka dari itu, bukan hanya dosen ataupun mahasiswa saja yang beradaptasi, tetapi semua pihak dituntut untuk melakukan adaptasi ini. Nah, bagaimana tantangan kita ke depannya kalau misalnya memang pada saat sekarang ini kita tidak bisa tatap muka atau apa. Nah, pada sekarang ini kita bisa lihat bahwa perkembangan teknologi untuk secara daring kita tatap muka itu banyak sekali. Yang diantaranya ada Zoom, ada Hangout, ada Google Duo, ada Google Classroom, dan semuanya itu bisa dipakai. Dan biasanya di STAB Mahaprasna, kita perkuliahan itu menggunakan sistem daring, yaitu menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Memang tidak ada ketetapan dari pemerintah kita harus menggunakan apa, tetapi
kita mengusahakan yang terbaik buat memberikan pelayanan kepada para mahasiswa semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak perlu berpanjang lebar, jadi saya akan menjelaskan atau mengenalkan bagaimana sih Zoom itu, kemudian bagaimana cara setting Zoom, karena ini nantinya akan berfungsi buat kalian semua atau para dosen ataupun mahasiswa ketika akan melakukan meeting, ketika akan men-schedule meeting, itu akan diperlukan bagaimana cara settingnya. Nah, ini saya akan bahas satu persatu. Jadi nanti dapat diperhatikan. Oke, belum saya jelaskan, kita harus tahu dulu Zoom itu apa sih. Dalam kita bisa temukan bahwa Zoom adalah sebuah layanan konferensi video yang berbasis cloud computing, yang artinya adalah aplikasi ini mengizinkan kamu untuk bertemu dengan orang lain secara virtual, entah itu dengan panggilan video, suara, ataupun keduanya. Nah, kalau Zoom yang dikatakan sekarang ini adalah kita tidak berbayar atau gratis, maka mereka hanya memberi waktu kepada kita hanya 40 menit saja untuk peserta 100 orang peserta. Seperti itu. Oke, saya akan share terlebih dahulu materi saya. Oke, baik. Pertama-tama, sebelum kita mulai, tentunya saya akan beri wawasan terlebih dahulu tentang Zoom meeting itu. Jadi Zoom meeting ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah yang free, gratis. Kemudian ada yang pro, kemudian bisnis, dan enterprise. Jadi ini memiliki fungsi masing-masing, yang diantaranya adalah kalau kita menggunakan yang basic, yang free, berarti kita tidak berbayar. Dan waktu dibatasi 40 menit saja. Sedangkan kita kalau beli untuk yang pro, itu 1 bulannya itu berharga $14,99. Ini bisa 100 orang untuk yang versi yang pertama, bisa 500 orang, 300 orang, tinggal kita memilih yang bagian yang mana. Kemudian yang bisnis, ini untuk kuota yang lebih dari 300 orang lebih, bahkan sampai 1.000 orang. Kalau enterprise, ini lebih banyak lagi, bahkan bisa beribu-ribu orang untuk sekali pertemuan saja. Kemudian ketika kalian sudah mulai mendaftar, ini tentunya kalau misalnya menggunakan handphone tidak akan muncul seperti ini. Tetapi kalau kalian mendaftar menggunakan komputer, maka tampilan awal akan berbentuk seperti ini. Ada new meeting-nya, ada menu-menu yang lainnya. Jadi ketika kalian itu klik bagian new meeting di sini, maka dia akan muncul. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk mengatur ketika kalian masuk ke dalam Zoom meeting ini, apakah kalian menggunakan audio yang ada di komputer kalian atau menggunakan audio yang lain. Seperti itu. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah masuk ke dalam Zoom meeting, maka di sini akan tampil itu ada berbagai menu, ada unmute, ada start video, ada security, partisipan, chat, dan lain sebagainya. Kita lirik dulu di bagian security-nya. Ketika kalian sudah masuk ke dalam Zoom meeting dan kalian adalah sebagai host atau pembawa acara di pelaksana di situ, maka di sini kalian bisa mengaturnya. Yang pertama adalah di bagian security ini kalian bisa menggunakan log meeting. Log meeting adalah fungsinya adalah mengunci meeting kalian. Jadi ketika kalian semuanya sudah masuk, meeting kalian itu tidak mau ada orang yang mengganggu, maka bisa dikunci. Maka orang atau partisipan yang dari luar itu tidak akan bisa masuk ke dalam meeting kalian. Kemudian yang kedua, enable waiting room. Artinya adalah menghilangkan waiting room. Jadi ketika kalian ada partisipan yang akan bergabung dengan meeting kalian, biasanya pertama kali dia akan muncul di bagian waiting room. Kalian bisa hapus dengan mencentang ini. Kalau kalian hapus, kalian tidak perlu memencet admit atau apa atau gimana untuk orang itu masuk, dia akan masuk secara otomatis. Kemudian share screen,
Itu seperti saya tadi. Kemudian ada menu chat, ada rename themselves. Artinya adalah kalian memberi nama kalian sendiri. Nah, ini adalah tugas dari host. Apakah kalian boleh memberi nama, mengubah nama kalian pada saat meeting berlangsung atau tidak? Karena biasanya kalau meeting berlangsung itu biasanya ada yang pakai nama samaran atau apa. Itu kan biasanya ada yang muncul seperti itu. Kemudian unmute themselves. Artinya adalah diperbolehkan untuk mematikan mic sendiri atau menghidupkan mic sendiri. Nah, di sini fungsi dari host itu adalah mengatur ini semua agar waktu meeting berlangsung itu tidak ada orang yang muncul ada suara segala macam. Nah, bagaimana cara agar itu tidak muncul? Di unmute saja semuanya. Jadi ketika orang itu sudah di unmute ini, maka dia tidak akan bisa membuka mic mereka sendiri secara otomatis tanpa ada persetujuan dari host. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di bagian partisipan, ketika kalian pencet bagian partisipan, akan muncul bagian banyak sekali partisipan yang muncul kalau meeting kalian sudah banyak yang datang. Nah, ini karena saya hanya mencoba, jadi hanya satu, saya sebagai hostnya. Kemudian nanti kalau misalnya banyak yang muncul, maka di sini adalah partisipan yang datang pada saat meeting tersebut. Jadi kalian bisa mematikan atau mute di sini bagian mic-nya atau menyuruh dia membuka video. Bisa di sini semuanya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke share screen. Nah, di bagian share screen ini sangat penting sekali karena apa? Ketika kita ada meeting biasanya ada banyak orang yang entah itu salah pencet atau memang itu sengaja dipencet untuk dia share screen atau sharing screen. Nah, mereka biasanya kalau hostnya tidak ingin ada orang lain atau partisipan selain host untuk menampilkan screen, maka dia harus menggunakan one participant can share screen at time. Jadi hanya satu orang. Dan itu biasanya hanya host atau orang lain yang diperintahkan untuk meng-share screen. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ingin lebih dari satu orang atau misalnya ada beberapa orang yang mau kalian perbolehkan, maka ataupun kalian tidak mau mengaturnya, maka kalian bisa memilih multiple partisipan. Jadi beberapa orang bisa share screen secara otomatis seperti itu. Selanjutnya, di bagian share screen ketika dipencet bagian panahnya dia akan muncul. Kemudian di advance share option ini kalian bisa atur bahwa hanya satu partisipan yang boleh, kemudian siapa yang boleh share hanya host atau all participant. Jadi semuanya kalau all participant berarti semuanya boleh share screen. Nah, di sini adalah tugas host. Nanti kalau kalian memang ingin membentuk meeting kalian sendiri ataupun Bapak dosen yang ingin memberikan perkuliahan kemudian tidak mau diganggu ketika menerangkan, nah ataupun ketika sharing ini kemudian ada orang share lagi, nah di sini bisa diatur. Selanjutnya, kemudian kalau kalian di bagian setting utamanya kalian sudah aktifkan untuk live YouTube atau Facebook, maka di sini bagian paling pinggir sendiri dia akan muncul titik 3 untuk pemilihan ada live pada Facebook, kemudian atau workplace Facebook ataupun YouTube. Jadi kalau misalnya kalian settingnya itu belum sampai ke live Facebook, maka di sini tidak akan muncul, hanya batas sampai reaction saja. Di sini tidak akan muncul. Selanjutnya, di bagian partisipan, di bagian more di sini, ketika kalian pencet bagian ke bawah, di situ akan muncul beberapa menu yang harus kalian ketahui, karena ini sangat penting sekali ketika kalian menjadi seorang host. Misalnya yang pertama, mute partisipan, open entry. Jadi ketika masuk ke dalam, maka partisipan itu langsung di-mute, tidak akan ada suaranya. Maka dari itu, ketika ada orang yang masuk secara otomatis ke dalam meeting kalian, ketika pertama masuk, dia akan langsung ke mute sendiri. Maka ini harus dicentang. Kemudian ini tadi boleh memperbolehkan untuk admin sendiri, kemudian
menggunakan suara ataupun memberi nama atau mengubah namanya. Ataupun enable waiting room atau mengatur tadi seperti yang dijelaskan belakang. Kemudian yang selanjutnya, di bagian video, start video ini, kalian juga akan muncul ketika kalian tampilkan, dia akan muncul beberapa menu. Yang diantaranya, kalian bisa memilih virtual background. Artinya adalah di bagian background kalian nantinya, itu kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Bisa dalam bentuk green screen ataupun bentuk pemandangan-pemandangan yang lain. Jadi itu bisa pengaturannya adalah di bagian seperti ini, di bagian choose virtual background. Untuk selanjutnya, nah untuk mengetahui alamat ataupun kode dari meeting kalian itu biasanya kalau kalian tidak mau repot-repot, jadi ketika kalian masuk ke dalam meeting room, dia akan ada di bagian pojok, ada tanda seru yang di lingkar ini. Ketika kalian klik akan muncul bagian ini, yang muncul ini. Maaf Pak, waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau misalnya ini muncul, maka dari itu ini kalian bisa Kamu share di-mute. kepada orang-orang yang kalian ingin berikan undangan. Seperti itu. Jadi itu adalah cara bagaimana kalian meng-invite teman kalian atau meng-copy link ini diberikan kepada teman kalian. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita schedule? Nah, biasanya dosen-dosen ataupun guru-guru yang mau mengajar biasanya akan mengatur schedule-nya. Nah, ini adalah satu yang penting juga. Ketika kalian pencet schedule, dia akan muncul schedule meeting seperti ini. Nah, di schedule meeting ini kalian bisa mengatur jamnya, kemudian lokasi jamnya, kemudian generate automatic ini adalah kode ID kalian itu bisa berubah-ubah ketika kalian masuk ke dalam meeting atau menggunakan personal meeting. Jadi ID personalnya itu tetap sama. Ya, tinggal kalian pilih yang mana. Kalau pakai generate ini, maka passwordnya ini akan berubah selalu berubah. Tetapi kalau misalnya pakai personal, maka password ini akan sesuai dengan apa yang terakhir kita gunakan. Seperti itu. Kalau misalnya saya biasanya menggunakan personal meeting karena tidak perlu mengatur lagi sehingga passwordnya akan sama seperti MPYS segala macam itu. Jadi kita bisa mengatur semuanya seperti itu. Nah, kemudian ketika kalian sudah selesai, kalian akan schedule dan kemudian akan masuk ke dalam Google kalian. Kalian tinggal izinkan di situ, dia akan masuk ke kalender kalian. Di bagian kalender, maka di situ akan muncul semua yang kalian inginkan. Bisa copy dari sini semua alamat yang kalian mau tampilkan. Kemudian kalian lihat tanggalnya. Apakah benar jam sekian, tanggal sekian kalian akan melakukan meeting. Maka ini akan membantu mengingatkan kalian 30 menit sebelumnya, itu akan ada peringatan dalam komputer kalian bahwa kalian akan ada meeting pada saat itu. Ini adalah fungsinya. Nah, kemudian selanjutnya bagian yang terakhir, ketika kalian sudah menggunakan sudah mengatur tadi schedule-nya, dia akan muncul di sini. Nah, kalian bisa tahu di mana jam berapa kalian akan meeting tadi. Jadi kalian bisa tahu. Kalau belum diatur, dia nggak akan muncul. Jadi masih kosong. Nah, selanjutnya, ini adalah suatu yang penting juga yang harus kalian ketahui bahwa ketika kalian masuk ke dalam satu Zoom akun, di sini kalian akan diperlihatkan pengaturan-pengaturan yang sangat maksimal sekali di dalamnya. Dari kalian punya profilnya, segala macam. Dan di situ kalian bisa jelas bahwa pada saat itu apa yang kalian dapatkan dari meeting ini. Kalau misalnya sekarang, karena saya menggunakan meeting yang berbayar, maka tulisnya akan meeting 500. Artinya adalah 500 partisipan bisa bergabung ke meeting saya. Kemudian webinar 100 orang. Nah, kalau kalian nanti hanya yang 100 orang, maka di sini akan tulis 100. Atau kalian yang mendaftar 1000, berarti di sini tulis 1000 semuanya. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kalian berbayar, maka ini perlu diperhatikan lagi karena setiap bulannya akan berbayar terus. Makanya kalau misalnya tidak ingin berlanjut berbayarnya akan dimatikan. Nah, di sini akan muncul kalau misalnya kalian berbayar, dia akan perbedaannya masing-masing.
dari Pro, Webinar, dan Large Meeting. Nah, ini adalah satu yang berbayar. Akan muncul seperti ini. Kalau hanya free, dia tidak akan muncul. Jadi karena dia berbayar, jadi dia akan muncul. Yang pertama harus kalian beli adalah bagian Pro-nya, karena ini adalah dasarnya, 100 partisipan. Ketika kalian akan upgrade, maka bisa menggunakan webinar, bisa menggunakan large meeting. Nah, ini akan menjadi satu dengan yang bagian Pro. Kemudian bagian webinar ini akan mandiri. Jadi ketika kalian akan perpanjang, webinar ini bisa mandiri kalian copot. Tetapi kalau large meeting ini, dia akan bergabung dengan bagian Pro, karena ini adalah dasarnya. Seperti itu. Baik, tinggal sedikit lagi. Nah, ini adalah bagian yang harus kalian ketahui juga. Ada berbagai macam dalam Zoom itu yang kalian harus ketahui. Karena di bagian setiap meeting itu akan berbeda. Dari webinar, webinar itu hanya dikatakan tidak seperti Zoom meeting yang bisa melihat semuanya, dia hanya bisa menggunakan beberapa orang yang menjadi panelis atau pembicara yang dapat terlihat. Tetapi kalau pesertanya, kita tidak akan bisa melihat peserta kalau di webinar. Kemudian kalau yang lainnya, Zoom ini, kemudian live meeting, atau Zoom phone, segala macam ini hampir sama dengan Zoom meeting. Kita bisa melihat semua pesertanya. Jadi kalau sekarang ini yang saya pakai adalah live meeting, yang bisa 500 orang, dan kemudian bisa melihat semua peserta. Seperti itu. Kemudian setelah, ini adalah bagian akhirnya. Ketika kalian memasuki bagian akhir, ketika kalian akan mengganti akun kalian, kalian bisa klik di bagian foto kalian, maka akan muncul menu yang ada di samping ini. Mau switch akun atau set out juga boleh. Jadi untuk mengganti akun kalian bisa digunakan seperti itu kalau kalian mau log out. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan mengenai Zoom meeting atau lainnya, saya persilakan. Saya kembalikan waktunya pada ke moderator. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Bapak Rendra. Sangat jelas dan sangat menarik, Pak, materinya. Dengan judul Zoom Meeting, suatu aplikasi yang sangat viral saat ini digunakan. Baik, saya mengingatkan kembali untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung membuka mic. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin kepada Bapak Ibu dosen atau calon mahasiswa baru yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa langsung open mic-nya. Moderator itu ada yang bertanya di chat. Di chat. Baik. Ada pertanyaan dari Bapak Nyaman SAG. Oh, dia bertanya apakah boleh bertanya.
Langsung saja kepada para peserta yang mau bertanya bisa langsung open mic-nya. Dari Mbak Desi Fatmawati bisa diperjelas pertanyaannya, Mbak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Pak Buniran. Iya. Baik, selamat malam. Saya ingin bertanya, boleh moderator? Boleh, Pak, sangat boleh. Baik, iya. Yang mulia suhu selaku ketua, para pengurus, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan calon mahasiswa, mahasiswi. Seminar hari ini sangat menarik ya. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Karman, kemudian terakhir oleh Pak Rendra, tapi tadi sempat putus karena dalam perjalanan. Jadi saya ingin bertanya ini kepada Mbah Karman. Ada nggak Mbah trik yang sangat praktis untuk setiap mahasiswa atau untuk semua mahasiswa supaya lebih simpel dan cepat beradaptasi di lingkungan baru, Mbah? Terima kasih. Kayaknya pertanyaan saya sama dengan dengan Suranto kayaknya. Hampir sama. Ini Mbah, contoh yang simpel aja, trik yang simpel mengenai seseorang itu biar cepat adaptasi. Karena kan melihat nanti calon mahasiswa ini kan banyak, terus kemudian di tempat yang baru itu seperti apa, mereka harus adaptasinya seperti apa, nih yang simpel aja. Karena kalau melihat dari background mahasiswa yang baru ini kan sangat berbeda-beda Mbah, dari kalangan si A, si B dan lain sebagainya. Nanti golongannya masing-masing, dari daerah masing-masing. Otomatis kan mereka ingin beradaptasi supaya beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, trik yang paling gampang itu kira-kira apa Mbah? Biar mereka itu nantinya buat bekal gitu Mbah, maksud saya. Terima kasih. Mbah Karman belum ada Bapak, suaranya. suaranya tidak ada. Belum ada suaranya, Pak. Halo? Tes, Ya. tes. Masuk, Pak.
Sudah. Nah, tadi trik yang pertama adalah ada untuk mendatangkan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang akan datang, itu satu. Diadakan suatu kegiatan. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga. Yang kedua adalah adanya komunikasi yang kaitannya dengan belajar mandiri di lingkungan itu. Pembagian tugas. Itu sangat cepat sekali. Olahraga. Kalau kita memang kegiatan rutin sudah ada di situ di kampus, itu nggak usah diutak-utik. Tapi artinya supaya mahasiswa itu berbaur, tadi dikatakan Pak Bon, supaya cepat adaptasi, adakan suatu kegiatan yang sifatnya intern kampus. Ya olahraga, gitu kan. Ya kegiatan-kegiatan ritual, gitu kan. Nah itu nanti akan lebih cepat. Ketimbang kita mengadakan suatu diskusi dan sebagainya. Kita mahasiswa baru itu kita kan tindakan nyata. Loh ini loh. Nah, seperti hanya kita kondisikan. Seperti anak-anak di sekolah, tentunya para bapak-bapak dosen semua itu suka adanya kegiatan api-api, kegiatan keagamaan, perkenalan lah yang sifatnya ringan, tetapi mereka adalah enjoy. Ini ya. Berbeda dengan puja bakti, ritual yang kaitannya dengan kegiatan kampus itu sudah menjadi kalender. Tetapi untuk mempercepat proses adaptasi, ya kita sering mengadakan komunikasi di luar ruangan, ngumpul, membicarakan hal-hal kaitannya dengan daerahnya masing-masing, itu akan cepat. Ya, jadi trik-trik yang kita ambil tentunya kita mempunyai peran masing-masing, mempunyai teknik masing-masing. Ya, yang hobinya olahraga, ayo kita bikin bentuk olahraga. Yang hobinya kita hobi punya kegiatan, keterampilan, kita kembangkan keterampilan di situ. Ya, berbagi pengalaman antara A dan B itu akan lebih cepat. Sederhana. Dan tidak memerlukan suatu bentuk atau metode yang bertele-tele. Ya. Jadi anak dikasih kebebasan memilih suatu bentuk model kegiatan yang bisa membangkitkan mereka betah. Mengapa tidak betah? Kita memang kita dituntut para dosen juga harus mempunyai trik, mempunyai motivator di situ, berperan aktif, tidak hanya pengurus, ya, tetapi mereka terjun bareng. Oh, ide saya begini. Contoh, andaikan saya ke situ, kok anak ini dari daerah mana? Kok anak ini daerah mana? Kita ambil segi positifnya untuk berbareng. Seperti anak sekolah, mahasiswa, atau tahun pelajaran baru. Nah, kita adakan suatu permainan. Permainan itulah akan cepat beradaptasi dan saling kenal. Nah, setelah tahapan-tahapan itu, yang selama ini kita harus juga para dosen terjun membuat metode. Ya, kita membuat metode, membuat trik masing-masing dosen kepada mahasiswa. Nah, caranya seperti itu. Contoh, dosen A punya keterampilan ini, ayo terjun. Dosen B mempunyai keterampilan ini, ayo terjun. Dalam waktu yang singkat. Barangkali itu dari jawaban kami. Pak moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak Sukarman. Itu tadi jawaban dari Bapak Sukarman, yaitu adanya kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan di STAB Mahaprasna
contohnya dengan olahraga, kegiatan spiritual lainnya. Nah, itu adalah trik untuk mahasiswa baru bisa nyaman tinggal di asrama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari mahasiswi Desi Fatmawati. Ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Rendra. Apakah Zoom memang efektif untuk digunakan, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi, karena ketika jaringan tidak memadai, maka susah untuk masuk? Kepada Bapak Rendra, dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih Mbak Desi Fatmawati atas pertanyaannya. Jadi akan saya coba jawab. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Sebenarnya pembelajaran melalui online ini benar-benar dikatakan efektif, itu nggak seefektif banget. Karena apa? Kita tidak memaksimalkan pembelajaran kita. Kemudian tidak sampai benar-benar 100% tujuan kita tercapai dalam pembelajaran. Tetapi ini adalah cara bagaimana kegiatan belajar mengajar itu tetap berlangsung. Nah, ada salah satunya dengan menggunakan Zoom ini. Untuk masalah nanti ketika jaringan itu tidak terhalang oleh masalah jaringan, ini adalah faktor kemungkinan besar adalah faktor tempat. Biasanya ketika jaringan itu biasanya tidak sampai ke 4G atau apa, dia tidak akan bisa masuk secara maksimal dalam Zoom. Tetapi dosen Mahaprasna itu tidak 100% menggunakan Zoom. Ada yang beberapa dosen menggunakan Google Hangout ataupun menggunakan Google Classroom. Itu adalah salah satu bagaimana cara kita kalau misalnya pada saat itu mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam meeting kita. Nah, yang kita sarankan adalah ketika kalian akan mengikuti meeting atau perkuliahan dan pada saat itu di tempat kalian itu sangat susah sinyal, salah satu caranya adalah kalian harus mengkondisikan di tempat kalian itu yang paling kenceng sinyalnya itu operator apa. Nah, itu yang harus kalian cari. Kemudian tempatnya juga. Ketika di rumah kalian itu tidak ada sinyal, kalian bisa cari di mana yang memang pada saat itu bisa ada sinyalnya. Nah, kenapa harus terjadi seperti itu? Ya, karena sekarang kita tidak bisa memaksimalkan ketika kita harus bertatap muka. Kalau dulu kita sebelum pandemi ini kita bisa tatap muka, mau tidak mau harus datang ke kelas. Tapi sekarang kita tidak bisa tatap muka, dia hanya tatap layar saja. Jadi kalau mau memaksimalkan ikut Zoom meeting kemudian karena jaringannya itu terkendala, maka saran saya ya cari operator yang bagus pada di tempat kalian masing-masing, kemudian cari tempat yang memang jaringannya bagus, seperti itu. Tetapi kalau misalnya untuk Zoom meeting nih, sebagai catatan buat kalian, kalau misalnya Zoom meeting, ketika kuota kalian itu 2 giga, maka itu akan kesulitan untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Biasanya masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Maka dari itu perlu diperhatikan kuota kalian dulu sebelum kalian mengikuti seminar ataupun perkuliahan. Jadi cukup nggak kuotanya, seperti itu. Makanya kenapa kita harus melakukan ini? Ini bukan kita maunya jarak jauh, tapi ini adalah cara terbaik kalau misalnya kita mau terus belajar selama pandemi ini masih berlangsung. Tetapi kalau pandemi ini sudah berakhir, tentunya kita akan tetap tatap muka, bahkan itu akan lebih menyenangkan, kita bisa belajar sama-sama seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Rendra. Tentu dengan cara mengkondisikan jaringan operator yang memadai dengan lingkungan kita masing-masing. Nah, itu adalah cara atau solusinya. Untuk kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Suranto. Namo Buddhaya,
izin bertanya kepada Bapak Sukarman, bagaimana cara adaptasi yang cepat ketika kita yang baru pertama kali keluar dan masih dibilang sebagai anak mami. Nah, ini mungkin pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan Bapak Uniran tadi. Kepada Bapak Sukarman dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Tadi supaya nggak dianggap anak mami ya. Ya, Pak. Tentu, hampir sama. Tentunya kita tadi ada kaitannya dengan teknologi ya. Sekarang itu teknologi apa yang dikata Pak Indra. Sekarang model-model pertemuan-pertemuan dengan orang tua dengan sangat mudahnya. Tetapi yang namanya tadi dikatakan anak mami, anak papa, ini masih itu. Karena tadi lingkungan di sana itu masih ke bawah-bawah, belum bisa melepaskan diri. Coba kalau kita tadi dikatakan binatang apa namanya cicak bisa melepaskan ekornya, tentunya akan indah. Karena ekornya selalu di bawah-bawah mencari biangnya. Nah, dengan kondisi-kondisi ini, salah satunya untuk supaya tidak menjadi terus teringat anak mami, anak papa, gunakanlah informasi komunikasi ini melalui elektronik. Bertemulah itu dengan adanya seperti itu kan juga banyak yang supaya tidak selalu ke mami-mamian, ke papa-papanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus bisa melepaskan diri, pikiran-pikiran. Yang bisa itu kan membelenggu itu adalah pikiran. Banyak orang tua yang memberi restu. Karena orang tua kadang-kadang memikirkan, lah kontak batin antara orang tua yang kurang ikhlas melepaskan anaknya itu ya berpengaruh. Maka salah satunya adalah kalau sampai di tempat, maka kita memang harus mengambil tindakan beradaptasi melakukan suatu ritual puja bakti. Salah satunya mengikis keterikatan dari kampung halaman di kampus. Ya, itu pun nanti memang gendala-gendala di situ ada. Bagaimana cara mengatasinya tadi? Yaitu dengan kasih sayang, kesabaran, murah senyum. Karena senyumilah inilah akan mengikis semua bentuk daripada kemama-mamaan, kepapa-papaan. Jadi saudara, teman itu adalah sahabat yang penuh murah senyum. Nah, dengan senyum kita akan menghancurkan semuanya. Tetapi dengan cuek, dengan acuh, itulah malapetaka. Makanya kita harus mudah senyum. Karena senyum itu kan tidak ada pajaknya. Ya kan? Cuman buka mulut senyum. Nah, iya kan senyum. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya. Jadi supaya ke mama-mamaan gunakanlah teknologi yang ada, yang kamu miliki ya. Hanya itu. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Sukarman, sangat jelas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada 2 pertanyaan yang hampir sama, yaitu dari Saudara Fredrik dan Saudari Julia. Jadi langsung saja saya ambil satu pertanyaan dari Saudari Julia. Namo Buddhaya, Amitofo, izin bertanya tentang adaptasi kampus. Jika ada perdebatan antar mahasiswa, jika ada perdebatan antar mahasiswa masalah pribadi, apakah yang akan dilakukan oleh pihak asrama untuk menanggapi problem tersebut? Terima kasih. Nah, terima kasih moderator. Tadi itu sudah menyangkut problem perdebatan yang mengarah ke problem pribadi ya. Problem pribadi itu adalah salah satu bentuk penyakit diri. Ya kan? Bentuk penyakit diri. Bentuknya sudah di sini. Bagaimana cara mengatasinya? Tentunya di situ ada cari orang yang terdekat. Biasanya kalau masalah ini tidak mau terbuka dan jadi malu jadi ini. Siapa yang terdekat kepada orang yang bikin sumber atau dianggap bermasalah?
Itu dulu yang kita pegang. Oh, contoh, moderator ini dekat sama A, juga dekat dengan B. Kita giring itu. Jangan dibikin umum, tapi digiring, dicarikan solusi. Perdebatan adalah wacana yang sehat. Tetapi kalau menjurus yang negatif, ketersinggungan, kemudian kecil hati, lah inilah yang harus kita kikis. Perdebatan itu adalah selama masih ada, jadi perdebatan tanda kutip, jangan perdebatan liar. Artinya perdebatan itu saat kita resmi, ya kan? Siapapun boleh berdebat, boleh marah-marahan, tetapi ketika keluar pintu, ya sudah. Tetapi kalau masa udah selesai, tetapi masih dibawa-bawa di luar, nah itu cari orang yang terdekat. Nah itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Jadi perdebatan itu memang perlu. Nah, perdebatan itu harus bisa terukur. Kalau masalah pribadi, carilah orang yang terdekat. Pihak pengurus, kalau memang pihak teman antar teman tidak bisa selesai, baru ke tingkat pengurus. Nah, jadi antar teman dulu kita rangkul. Loh, ini sebenarnya begini, begini, begini. Jangan meremehkan teman. Malah kamu ini bisa apa? Jangan. Karena hati itu cocok, saya teman ini. Saya kok cocok teman ini. Dikasih nasihat ini, saya cocok. Belum tentu dikasih nasihat pengurus, dikasih nasihat dosen. Dengerin. Tetapi dengan cinta kasihnya sama teman pelan-pelan. Nah itu teman yang terdekat dulu ya. Teman yang terdekatlah yang bisa menyelesaikan suatu masalah. Baru kita, kalau tidak bisa, baru kita ke ranah diskusi ke pengurus. Itu ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf, ternyata ini pertanyaan yang berbeda ditujukan kepada Bapak Rendra dari Saudara Fredrik. Ini pertanyaan terakhir sebagai penutup acara kita. Nama budaya, saya ingin bertanya kepada Pak Rendra, apakah benar kalau aman? Soalnya banyak berita-berita yang beredar kalau Zoom itu bisa dihack dan bagaimana solusinya kalau tidak aman. Ya, dipersilakan pada Bapak Rendra. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Mas Fredrik. Oke, saya akan berusaha menyikapi. Jadi, kabar mengenai Zoom itu tidak aman, kemudian banyak akun yang dijual belikan karena dihack orang. Nah, ini tergantung dari sebenarnya kita mau nggak sih pakai dulu. Kalau memang itu dituntut untuk pakai, tentunya kalian punya antisipasi. Kalau misalnya kalian takut di akunnya dihack orang, tentunya kalian bisa menggunakan akun pribadi yang baru, misalnya hanya khusus untuk Zoom saja. Tetapi kita harus lihat, seseorang itu tidak akan ketika melakukan kesalahan, maka kesalahan itu tidak akan dibiarkan secara terus-menerus. Kalau pihak Zoom sudah tahu bahwa itu mudah dihack orang, itu tidak aman, maka perlindungan dari Zoom biasanya akan selalu ditingkatkan terus dan terus. Apalagi kalau misalnya pada itu sudah berlangsung lama. Karena apa? Ketika Zoom ini akan stuck di situ, nggak ada perubahan, maka persentasi orang yang memakai Zoom akan menurun. Tetapi kalau Zoom akan melakukan perbaikan dan terus perbaikan tentang hal tersebut, misalnya pertama mudah dihack orang. Nah, bagaimana caranya IT Zoom itu untuk tidak mudah dihack? Maka dia akan pasang perlindungan. Nah, pastinya akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik daripada pihak Zoom itu sendiri. Makanya selain kita menjaga penjagaan dari Zoom itu sendiri, kita juga harus jaga juga punya kita. Misalnya dengan cara menggunakan akun yang baru atau kalian khususkan untuk akun Zoom. Kemudian atau juga biasanya setiap handphone itu kan pasti punya antivirus sendiri masing-masing. Nah,
itu juga bisa digunakan untuk antisipasi kalau misalnya misalnya itu membawa virus untuk ke handphone kalian ataupun laptop kalian atau komputer kalian. Itu juga sebagai cara termudah untuk mengantisipasinya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya kalau itu dikatakan tidak aman? Nah, tentunya kita akan cari jalan yang terbaik lainnya. Misalnya kalau misalnya di Zoom memang semuanya itu yang dikatakan tidak aman itu benar, ataupun itu memang ada kasusnya terhadap kita, maka kita akan menggunakan cara lain. Misalnya menggunakan yang lainnya. Misalnya Google Hangout ataupun yang Google Classroom tersebut juga bisa digunakan untuk perkuliahan. Jadi kalau misalnya memang tidak aman dan dihack orang, kita akan cari jalan lainnya yang lebih bagus lagi. Makanya kenapa Sang Buddha mengajarkan kita harus cari jalan tengahnya. Kita harus cari jalan terbaik agar sama-sama jalan. Kita belajarnya tetap jalan, kemudian dosen mengajar pun tetap berjalan. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Moderator. Mbak moderatornya menghilang ini. Kayaknya sinyal itu Pak Rendra. Sepertinya Pak. Pak Rikanya bergerak di situ. Enggak. Sinyal moderatornya jelek, Pak. Ya. Oke, mohon izin karena sinyal dari moderator ada gangguan. Ini mohon izin saya ambil alih. Jadi terima kasih untuk semua pertanyaan pada malam hari ini yang disampaikan baik oleh Bapak dosen maupun oleh mahasiswa-mahasiswi. Untuk Pak Nyaman, mohon maaf ya Pak, karena waktu sudah lewat. Mungkin pertanyaan Pak Nyaman akan disimpan dulu. Untuk selanjutnya Pak, jangan kapok untuk bertanya. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bapak Sukarman, Mbak Karman, karena beliau dosen yang sangat senior di Mahaprasna. Terima kasih juga untuk Pak Rendra selaku Kabak TU di STB Mahaprasna dan selaku Asdos untuk Mandarin. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, semoga apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber bermanfaat untuk kita semua, dapat kita ambil ilmu-ilmunya dan dapat kita terapkan sehingga nanti terutama bagi mahasiswa baru dapat betah untuk tinggal di Mahaprasna, sudah mulai mengenal lagi bagaimana Mahaprasna dan dapat segera membaur dengan mahasiswa yang lama. Dan kenapa ini tujuannya khusus mahasiswa biar sebelum bertemu sudah saling melihat wajahnya masing-masing. Oh ini senior saya, oh ini junior saya, oh ini para dosen saya, ini ketua STAB kita Susanti, ini teman-teman yang lain yang nanti akan sama-sama belajar di Mahaprasna. Oke, Pak Rika belum online ya? Belum bisa lagi? Sepertinya belum, Pak. Oke, kalau gitu saya mohon izin menutup untuk acara ini. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua STAB, Suhu Santi, Phuket 1, Pak Boniran, para Ibu, dosen, ada Bu Sum, ada Pak Nyaman, dan yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Karman, terima kasih kepada Pak Rendra, kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, terima kasih untuk malam ini. Jangan lupa selalu on-kan video kalian, supaya bisa terlihat wajah kalian juga bisa menunjukkan diri kalian kepada yang lainnya. Dan selamat datang
kepada mahasiswa-mahasiswa baru, ini merupakan webinar intern kita yang pertama. Nanti ke depannya akan terus ada webinar intern kita selanjutnya yang akan diisi oleh narasumber para dosen-dosen yang lain, sehingga kalian juga bisa mengenal para dosen kita yang lainnya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Budaya. Sudah boleh open mic.